Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, peserta didik baru yang saya banggakan dan saya cintai, pada pagi hari ini selamat jumpa kembali dengan saya pada pertemuan masa ta'aruf siswa baru Manfaat Bantul tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kita tidak bisa bertemu secara langsung karena kondisi yang tidak bisa mempertemukan saya dengan anak-anak semuanya karena kondisi pandemi COVID. Tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa bertemu secara virtual, jika kita bisa saling kenal. Nanti pada saatnya kita bisa bertemu tatap muka, maka kita akan bisa bertemu langsung bukan di kampus Manfaat Bantul Yogyakarta. Ya, lagi pada kesempatan ini kita perlu bersyukur, mengucap alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selalu bagi Allah yang memberikan rahmat pada kita semua jika bisa bertemu di acara virtual ini. Semoga kita bisa disediakan keselamatan dan selalu dijauhkan dari penyakit. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga lanjutkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita. Semoga kita bisa mengikuti jalan beliau, sesuai ajaran beliau. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kembali diri saya, atau dalam profil saya sebagai guru penjagas, tapi juga dikasih tugas tambahan sebagai wakil kepala bidang sarana dan prasarana. Anda bisa lihat di situ di video saya, alamat tinggal saya ada di Jalan Semangka, Saren nomor 40 RT 01 RW 01 Tempel CT 15 Desa Carter Tunggal, Kecamatan Lipo, Kabupaten Sleman, Jakarta. Dan selanjutnya sejarah pendidikan saya dari SD saya sampai S1 saya ada di Yogyakarta. SD saya di SD Negeri 1 Jati Sleman, Jakarta, dan saya lulus tahun 1980. Kemudian saya meneruskan SMP di SMP Negeri 2 Condong 1 Sleman, Jakarta, dan lulus tahun 1983. Selanjutnya saya meneruskan di SMA Negeri 2 Sleman, Babarsari, Jakarta, dan alhamdulillah bisa meneruskan pada tahun 1986. Selanjutnya saya bisa meneruskan S1 yaitu di IKRIP Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Olahraga, saya tempuh dalam waktu 4 tahun 8 bulan, dan alhamdulillah bisa lulus di tahun 1991. Itu riwayat pendidikan saya. Berikutnya saya punya pengalaman mengajar di beberapa sekolah. Pada tahun 1991 setelah saya lulus, alhamdulillah saya bisa ngajar walaupun sebagai guru honorer di SMKK Karyarini Yogyakarta sampai tahun 1993, dan selanjutnya saya
pindah di SMP Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri Paduk Wonowidun dari tahun 1993 sampai 1996. Di tahun 95-96 saya mencoba mengadu nasib ke Jakarta melalui tes di SMU MAN atau MAN Insan Cendekia. Alhamdulillah saya diterima dan ditempatkan pada tahun 1996 di SMU atau MAN Insan Cendekia Serpong, Banten sampai 1997. Berikutnya saya melanjutkan atau pindah ke Sulawesi, tepatnya dulu di Sulawesi Utara, lebih tepatnya lagi di Gorontalo, yaitu di MAN Insan Cendekia Gorontalo dari tahun 1997 sampai 2015. Atas kehendak Allah, saya ditawari untuk mutasi, yaitu di Jawa Tengah, tepatnya di MAN Insan Cendekia Pekalongan. Alhamdulillah saya diamanahi untuk memimpin di MAN Insan Cendekia Pekalongan dari tahun 2015 sampai 2017. Selanjutnya, karena orang tua sudah sepuh dan menghendaki untuk pulang kampung, akhirnya saya bisa pindah kembali ke pulang kampung di Yogyakarta mulai Oktober 2017 di MAN 4 Bantul, Yogyakarta sampai sekarang. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, selanjutnya saya akan memaparkan apa sih tugas dan tanggung jawab sebagai wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana. Wakil kepala adalah sebagai tugas tambahan, bukan tugas pokok. Jadi tugas tambahan. Tadi bahwa tugas pokok saya adalah mengajar atau mengampu pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga. Selanjutnya dengan amal yang gampang, kita mencoba untuk bisa memodifikasikan agar madrasah bisa berjalan sebagaimana terutama di bidang sarana dan prasarana. Kita ketahui tugas bidang wakil kepala adalah kita bisa melayani dan memenuhi kebutuhan terutama di bidang sarana prasarana untuk proses pembelajaran ataupun proses yang lain. Pertama, tugas dan tanggung jawab wakil kepala bidang sarana prasarana adalah mengkoordinasikan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Artinya, apa yang ada di madrasah itu semua dimanfaatkan, diperdayakan untuk proses pembelajaran dan selalu dipelihara dan ditingkatkan untuk kebaikannya dan kenyamanannya. Jadi lebih asri, nyaman, tentram bagi seluruh penghuni MAN 4 Bantul, baik itu guru, karyawan maupun juga siswa, termasuk orang tua maupun tamu yang akan berkunjung ke MAN 4 Bantul. Selanjutnya, saya juga sebagai wakil harus menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk bisa memenuhi kebutuhan semua yang dibutuhkan baik oleh guru, karyawan maupun siswa. Misalnya, kita punya tempat parkir siswa, ternyata kurang, maka bagaimana kita bisa menyusun rencana kebutuhan tempat parkir siswa, contohnya. Selanjutnya, kita bisa mengkoordinasikan pengadaan alat-alat pengajaran, contoh papan tulis di kelas rusak, maka melalui wali kelas mengajukan ke bidang sarana prasarana untuk
pengadaan papan tulis, termasuk alat tulis dan sebagainya. Ada perlu LCD, ada speaker aktif, lampu, kipas angin, kita sebagai bidang sarana prasarana untuk bisa melayani, mengadakan dan memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran. Terakhir, kita harus bisa menyusun laporan pelaksanaan bidang sarana dan prasarana secara berkala, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Lanjut anak-anakku yang berbahagia, kita langsung pada bidang sarana prasarana. Ini kita lihat ada dua gambar sebelah kiri. Ini adalah tempat pintu masuk Anda. Tempat pintu Anda di Manfaat Bantul yang dijaga oleh Satpam atau Satuan Pengamanan. Dan di situ ada pos untuk penjagaan. Pada saat Anda masuk, maka akan dites suhu tubuh Anda. Karena sekarang dalam masa COVID pandemi, jadi harus dites dengan termogan. Apakah suhu Anda memenuhi syarat untuk bisa masuk ke Manfaat Bantul atau tidak? Kalau suhu Anda di bawah 37, maka silakan bisa masuk ke Manfaat Bantul untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya di sebelah kanan ini adalah di depan pos satpam ada lapangan. Lapangan ini biasanya digunakan untuk lapangan upacara bendera. Kemudian digunakan untuk pembelajaran olahraga, pembelajaran kelas di luar kelas, dan juga untuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang sering dilakukan di sini adalah anak-anak, yaitu ekskul pencaksilat, kemudian ekskul basket, ekskul ekstrakurikuler bola voli, PMR dan sebagainya. Silakan. Nanti kalau Anda sudah bisa bertemu lakukan di Manfaat Bantul, Anda bisa mengikuti ekstrakurikuler yang diadakan di Manfaat Bantul di lapangan tersebut. Selanjutnya, kalau Anda ingin masuk ke pintu utama atau di kantor, maka sudah disediakan wastafel untuk cuci tangan dalam rangka pencegahan COVID dan menjaga kebersihan. Nah, di gambar sebelah kanan ini adalah arah di mana Anda kalau membawa sepeda maka lewat pintu tersebut untuk diparkir sepeda Anda, sehingga kondisi akan aman. Setelah masuk maka pintu akan dikunci kembali sehingga kondisi sepeda Anda insya Allah aman. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, nah, tadi saya sampaikan bahwa Anda setelah mencuci tangan di wastafel untuk pencegahan COVID, nah, di depan ini ada ruang lobi di mana tempat untuk tamu ataupun orang tua yang berkunjung atau siapapun yang ingin berkunjung di Man Bantul untuk menunggu di ruang lobi. Selanjutnya, setelah menunggu akan dipanggil keperluan apa yang akan disampaikan melalui ruang PTSP atau ruang pelayanan terpadu satu pintu untuk dilayani keperluan apa yang akan disampaikan atau diperlukan oleh tamu ataupun siapapun yang menuju ke Manfaat Bantul. Di sebelah depan PTSP atau sebelah kanan pintu masuk adalah ada ruang piket, di mana ruang piket ini digunakan kalau ada siswa yang terlambat masuk atau ingin meninggalkan madrasah dengan keperluan tertentu, silakan melalui piket tersebut. Termasuk kalau Anda membawa HP, silahkan melalui perwakilan kelas HP Anda dititipkan di ruang piket pada tim piket yang piket di tempat tersebut. Anak-anakku yang saya banggakan, selanjutnya di belakang PTSP itu ada ruang kepala tata usaha. Ruang
bendahara dan ruang staf tata usaha yang melayani Anda dalam bidang administrasi. Ada administrasi kesiswaan, ada administrasi keguruan, dan juga ada administrasi yang lain yang diperlukan oleh tamu atau Anda atau guru-guru yang lain. Di samping kantor kepala tata usaha ada ruang kepala madrasah, di mana ruang tersebut kepala madrasah kantor untuk menerima tamu atau mengerjakan sesuatu sebagai tupoksinya. Anak-anakku, ini ada taman. Di mana taman ini? Taman ini berada di depan ruang kepala madrasah. Taman ini sekarang dalam proses tamanisasi. Proyek tamanisasi dalam arti adalah kita benahi taman ini agar lebih nyaman, lebih tepat dilewati, akan lebih asri, akan lebih sejuk, sehingga nanti kalau sudah tumbuh segar akan membuat kita tenang di hati, lebih tentram di hati. Nah, di samping kanan kiri taman ini sering ada ruang kepala madrasah, ada ruang lab IPA, kemudian juga ada ruang kelas, ruang wakil kepala madrasah maupun ruang BK. Jadi di sepanjang kanan kiri taman ini memang ada ruang-ruang untuk ruang pembelajaran maupun ruang kantor yang lain. Di kanan bawah ini juga ada selayar, ada ruang taman. Ini adalah ruang taman yang berada di utara laboratorium komputer, dan di situ ada ruang-ruang yang lain juga. Antaranya adalah ada ruang guru, ada ruang BK, ada ruang kelas, ada ruang UKS, dan juga ruang seni. Nah, kalau ada keperluan dengan guru, maka Anda bisa berkunjung di ruang guru. Tepatnya kalau di gambar itu adalah di ujung kanan bawah. Itu adalah ruang guru. Nanti kalau sudah bisa lepas dari pandemi COVID, insya Allah kita bertemu di sini bersama guru-guru yang lain. Selanjutnya, ini adalah gambaran atau realita kelas pada saat ini, yaitu kelas ruang pembelajaran. Kita siapkan adalah 14 ruang kelas. Kelas 10 ada 4 kelas, ruang kelas 11 ada 4 kelas, kemudian kelas 12 ada 4 kelas. Sedangkan kelas yang lain digunakan untuk ruang keterampilan dan ruang seni. Jadi kita untuk ruang kelas insya Allah cukup. Kemudian di sebelah kanan ini ada ruang komputer. Ruang komputer ini ada 2 ruang dan masing-masing ruang berjumlah 40 komputer. Jadi kita punya 80 komputer. Insya Allah untuk pembelajaran kita cukup. Nah, ini anak-anakku, ini adalah ruang parkir yang tadi pada saat Anda punya bawa sepeda, maka di sebelah kiri ini adalah tempat ruang parkir sepeda Anda. Tertata rapi, menghadap ke dinding, sehingga nanti akan kelihatan rapi dan bersih. Semoga nanti Anda bisa segera ke Manfaat Bandung. Ya, yang menggunakan sepeda silakan parkir di sebelah ini barat gedung ini atau tempat sepeda, dan juga ada kita sediakan juga tempat parkir motor untuk siswa. Selanjutnya di belakang ruang guru juga ada tempat parkir untuk guru dan karyawan. Nanti insya Allah 3 ruang ini kita akan perbaiki, ya, terutama di ruang parkir motor sama tempat parkir motor siswa. Ini kita akan perbaiki, bukan akan lebih nyaman
kalau Anda memakai motor. Selanjutnya anak-anakku, selain apa yang tadi, kita juga punya sarana perpustakaan. Artinya kita punya ruang perpustakaan untuk Anda belajar membaca buku referensi. Ini masih ditata, dirapikan, dan Anda bisa belajar di dalam ruang ini ataupun Anda belajar di ruang depan perpustakaan yang kita sediakan dalam ruang baca terbuka. Insya Allah tahun ini ruang baca perpustakaan ini kita akan perbaiki, kita akan keramik sehingga nanti kalau Anda belajar di lantai akan lebih nyaman, lebih enak, ya, tidak harus belajar di dalam ruang tertutup, jadi Anda juga bisa belajar di ruang terbuka. Anak-anakku yang saya banggakan, jadi ini di depan ruang baca ini kita siapkan juga, rencana kita adalah tempat parkir motor siswa. Ini kita insya Allah kali ini tahun 2020 akan kita buat tempat parkir motor siswa dengan panjang kurang lebih 20 meter kali 3 meter. Jadi insya Allah cukup untuk memenuhi sekitar 60 motor. Semoga cukup. Selanjutnya anakku, sarana yang lain, ini kita punya tempat ibadah atau kita punya musola. Musola ini dilengkapi dengan sarana tempat wudhu. Tempat wudhu untuk putri ada 2 tempat, ditunjukkan dengan arah kuning, ya, arah kuning ini. Dan tempat wudhu putra juga ada untuk memenuhi kebutuhan tempat wudhu. Kalau Anda mau sholat, baik sholat duha ataupun sholat wajib. Anak-anakku yang berbahagia, beberapa hal itulah yang ada, yang kami persiapkan untuk Anda, sehingga Anda bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Anak-anakku, selanjutnya kita tahu bahwa sekarang ini baru masa pandemi COVID-19, di mana kita harus bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri. Maka dari itu kita usahakan jangan sering keluar rumah kalau memang tidak penting sekali. Kalaupun Anda harus keluar rumah untuk hal yang penting, silakan, tapi tolong jalankan protokol kesehatan. Artinya apa? Jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Misalnya Anda mau ke mall atau ke supermarket, di sana ada tempat cuci tangan Anda sebelum masuk, dan setelah selesai belanja juga cuci tangan, sehingga Anda semoga terhindar dari penyakit corona atau COVID-19 ini, ya. Anak-anakku, saya pikir cukup untuk kesempatan kali ini dalam bidang sarana prasarana. Semoga apa yang diperlukan Anda untuk belajar di Manfaat 1 bisa lebih nyaman, lebih enak, karena kita selalu mencoba melayani, memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk pembelajaran Anda semuanya. Selamat jumpa kembali. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bertemu di Madrasah Istimewa Prestasi sebagai tradisi dan bisa untuk tetap muka. Demikian anak-anakku yang saya banggakan saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermakna, bisa dipahami, sehingga nanti Anda bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.